Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih setia dalam mata kuliah manajemen strategi, gitu ya. Oke, pada pembahasan kita kali ini adalah tentang rantai nilai dan analisis lingkungan, ya kan? Analisis lingkungan. Tapi dalam hal ini kita akan bahas tentang komponen analisis internal yang mengarah kepada keunggulan kompetitif dan daya saing strategis. Ini ada sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Ini tak jelaskan, kita bisa untuk jadikan diskusi nih. Kalau ada sumber daya yang berwujud, ada yang sumber daya tidak berwujud ya. Ada tangible dan ada tangible ya, maaf ya. Ada tangible force gitu aja. Kekuatan yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan. Kalau tangible force itu adalah kalau tangible aja itu ya kekuatan ya, bentuk gedung, prasarana. Ini adalah yang berwujud. Yang tidak berwujud adalah contohnya adalah brand image, ya. Terus ada lagi brand image-nya bagus itu kan ada orang menjual cuman jual nama juga bisa. Contohnya usaha bisnis yang disebut franchise gitu ya. Contohnya umpama saja dulu ada namanya Primagama. Primagama itu tidak hanya semata-mata dimiliki oleh satu orang, tapi sudah dijual, menjual nama. Ada Primagama di Solo, ada Primagama di Sukoharjo, ada Primagama di Boyolali. Dia itu beli namanya aja, ya kan, dengan berapa? Katakanlah 50 juta. Terus dalam bentuk kerjasamanya apa? Brosur dari pusat sana. Terus nanti pengelolaan uang dan kelas silahkan oleh daerah. Anda kalau mau pengen jadi manajer di franchise itu, ngelola keuangan, dibayar berapa dan sebagainya. Nanti kalau umpama saja mau memberikan ijazah, sertifikat, tanda tangan dari direktur utama, dari pusat, tanda tangan. Loh, kenapa itu dilakukan? Karena perusahaan itu sudah punya brand image yang positif, punya nama. Contohnya ya, punya nama apa saja, ya kan? Nah, contohnya kalau umpama saja kuliner, soto Mbok Giem gitu ya kayaknya. Yeah. Mbok Giem itu kan ada di Solo, di Jogja, itu sudah franchise. Franchise itu yang di jauh-jauh itu. Kalau kayak Alfamart itu, Pak? Nah, itu termasuk juga gitu ya. Itu ada yang dikelola mandiri, ada yang dikelola secara franchise. Tidak mesti itu ya. Kalau Alfamart banyak ya kan, ada Indomart dan segala macam itu ya. Memang usaha bisnisnya seperti itu. Kalau saya lihat itu adalah dia hanya buka cabang. Cabangnya itu memang kekuasaan pusat. Tapi kalau yang nama franchise, ya kan, seperti Mbok Giem, itu adalah saya mau buka cabang di sana, saya beli berapa, ya kan? Syaratnya bumbunya dari sana. Saya kelola sendiri dengan uang sendiri, ya. Terus saya menentukan strategi marketingnya sendiri, itu namanya franchise. Ya, tapi kita lihat kan pusatnya Boyolali, malah justru sekarang yang dulu memanage adanya soto Mbok Giem, sekarang malah pemilihan sendiri ganti Haja Fatimah gitu ya kan. Karena ada komplain franchise-nya itu mungkin rasa dan aromanya mungkin kok berbeda dengan pusatnya gitu. Itu suatu contoh begitu ya. Ada orang yang franchise membeli itu silahkan, sepenting kamu bayar, mau dikelola ya, gimana Anda terserah. Itu ada yang semacam itu. Nah, seperti mungkin kayak Mbak Giem mungkin nggak seperti itu, sehingga ada komplain dari pelanggan kok rasanya di cabang-cabang di daerah itu kok tidak seperti pusat. Sana tidak menegur, sana tidak melakukan suatu tindakan disiplin, tapi malah dia mengganti nama, ya kan, jadi Haja Fatimah dan sebagainya gitu ya. Sekali lagi ada yang namanya tidak berwujud, intangible force gitu ya. Apalagi yang kira-kira intangible force itu adalah ada, yaitu tadi brand image, terus ada lagi hak paten, gitu ya, hak paten. Karya sekarang kan banyak artikel atau hasil penelitian yang kadang-kadang diplagiasi. Nah, di sini pernah dulu ada dosen langsung dia mencari hak paten, bahwa karyanya itu dipatenkan. Kalau ada yang liru, ada plagiasi, orang yang meniru itu berhak untuk diajukan ke pengadilan, baik dituntut secara perdata maupun pidana. Loh gitu.
karena karyanya dilindungi oleh undang-undang. Itu namanya intangible force, yaitu suatu sumber daya yang tidak berwujud, gitu ya. Jadi umpama saja ini kan kejahatan ilmiah sekarang disebut plagiasi itu ya. Nah, bagaimana supaya tidak plagiasi, kan ada teknik-tekniknya. Nanti dosen metodologi itu akan memberikan penjelasan kepada Anda. Ada teknik-tekniknya itu. Jadi kalau seandainya tadi hasil karyanya itu kok diplagiasi, dijiplak oleh orang lain dan tidak terima, itu bisa dituntut pidana maupun perdata itu. Kalau perdata kerugian, saya minta ganti rugi 30 juta. Wah, apa enggak ini ya? Nah itu namanya mematenkan hasil karyanya, itu adalah termasuk intangible force gitu ya. Terus yang selanjutnya ada kapabilitas, ada kompetensi inti, ada penemuan kompetensi inti, ada daya saing strategis, ya kan? Produk Anda punya daya saing kayak ini. Terus ada keunggulan kompetitif. Nanti di dalam materi yang lain saya juga akan sampaikan tentang keunggulan kompetitif gitu ya. Ini. Oke. Terus ada lagi kondisi-kondisi mempengaruhi keputusan tentang sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti. Kenapa demikian? Karena ada ketidakpastian. Ya kan? Ada ini kondisi yang mempengaruhi tentang keputusan dalam sumber daya. Ini adalah karena ketidakpastian. Coba kalau dalam masa pandemi ini kan sejak bulan Maret kemarin kan orang tidak mengira separah semacam ini ya kan. Siapa yang yang tidak terdampak dengan adanya pandemi ini? Mahasiswa juga kena, ya kan? Kuliah jarak jauh daring ternyata juga memakan korban juga anak SD ya. Ya, ibunya bingung mau belajar daring nggak bisa sehingga sampai ibunya emosi didorong sampai terjatuh, ternyata meninggal dunia. Ini luar biasa karena apa? Kondisi yang tidak kepastian ya, ketidakpastiannya ini kan. Ya mudah-mudahan kita hanya berdoa saja sampai di antara kita bertanya kapan sih kita selesai pandemi gitu. New normal mungkin sebagian besar orang-orang sama sama berpikiran bahwa ini sudah selesai pandemi. Ternyata malah meningkat gitu kan. Malah meningkat gitu. Terus ada lagi kondisinya karena kompleksitas. Sangat kompleks sekali. Kompleks itu tidak hanya satu variabel, tapi beberapa variabel ini yang saling berintegrasi. Seperti contohnya penyakit yang kompleks. Itu berarti penyakit yang maaf ya bercampur baur atau namanya komplikasi gitu ya kan. Terus ada lagi konflik intra-organisasi ini ya. Terus yang selanjutnya sumber daya ini merupakan input dalam proses produksi perusahaan. Proses produksi tahu kan ya. Jadi kalau belajar proses produksi ada input, proses dan output gitu ya. Terus ada lagi yaitu keunggulan kompetitif. Kenyataannya diciptakan melalui kumpulan beberapa sumber daya yang unik. Nah, cari sumber daya yang unik itu yang bagaimana? Orang kan punya spesifik sendiri-sendiri. Nah, sumber daya unik itu apa? Apakah perusahaan itu menggaji dengan dolar? Itu kan berarti sumber daya finansial yang unik ya, kan ada. Mesti tertarik. Kok pakai dolar? Orang hidup di Indonesia kok pakai dolar? Kenapa? Dolar itu relatifnya itu kan naik terus gitu kan. Itu bagus itu. Terus yang selanjutnya sumber daya berwujud adalah sumber daya keuangan, organisasi, fisik dan teknologi. Itu tangible gitu ya. Fisik itu ya sarana prasarana ya. Teknologi itu termasuk IT. Sekarang hampir semua bisnis itu dimanage secara menggunakan teknologi informasi gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah sumber daya tidak berwujud adalah sumber daya manusia, inovasi, reputasi, keahlian orang ini loh. Maka dilindungi oleh undang-undang tadi itu. Orang umpamanya pintar peneliti itu bagaimana kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektual termasuk intangible force. Itu bisa dilindungi yaitu dengan hak cipta tadi. Sekarang kan orang punya keahlian seni umpama saja, nyanyi, kasetnya belum beredar tapi bajakannya udah beredar. Orang kan rugi, itu proyek rugi. Yang untung siapa ya? Para pembaca gitu. Nah, sebenarnya pemerintah melindungi kekayaan intelektual yang namanya sumber daya tidak berwujud tadi itu. Dengan itu orang pembaca itu bisa diajukan ke pengadilan nih, jadi dituntut. Itu kalau dalam produk seni. Kalau intelektual seperti Anda itu umpama saja menciptakan
mahasiswa menciptakan apa yang baru. Nah, supaya nggak menciptakan alat pencegah pencegah penularan COVID gitu ya. Ternyata ditemukan. Lah, mestinya kalau orang berpikir bagaimana dilindungi hak cipta Anda ini. Kalau nggak dilindungi, umpama saja Anda tidak mendaftarkan ke Menkumham, itu terus suatu saat dibajak, Anda nggak bisa menuntut karena tidak dilindungi oleh undang-undang gitu ya kan. Nah, itu sekali lagi bahwa sumber daya tidak berwujud itu adalah juga kekayaan intelektual, mestinya harus dilindungi supaya tidak dibajak atau dirampok oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab, hanya dia orientasinya pada keuntungan. Orang yang sudah susah payah malah nggak dapat apa-apa, gitu ya. Iya, Oke, saya kira pada kesempatan kali ini adalah pembahasan kita tentang rantai nilai dan tadi analisis strategik ya. Saya kira sangat panjang kalau kita uraikan, ya, tapi kita cari yang simpel dan yang intinya saja, gitu ya. Oke, terima kasih para mahasiswa. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, tetap semangat, beraktivitas di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kuat. Tadi target saya sampai 14 pertemuan. Besok ya, sekali lagi ya. Coba kalau hostnya Pak Alam paling itu 1-2. Nah kemarin ya, wah saya udah menyerah. Apalagi kalau dalam hitung-hitungan. Om dokter kalau suruh hitung-hitungan bingung. Rapat dosen lagi. Dah para dosen mohon kok cari murid lah. Kebetulan kok ada 2 yang sedia, ya alhamdulillah gitu. Kemarin kan saya kesulitan mencari ini. Ya cara gini, ya kalau jadi penyiar kayak gini ini kan. Ya, nanti dosen-dosen sama mahasiswa juga nih Pak? Ya kayak mahasiswa, kayak kan ini.